Senayan City memang punya segmen market yang sangat berbeda. Yang kita memang targeted adalah anak muda. Anak muda tentunya dengan customer profile Senayan City yang sekarang ini cukup sangat beragam. Tapi dengan adanya pandemi terakhir itu kita melakukan kayak research. Improvisasi kan nggak cuman di tenantnya tapi di fasilitas mallnya juga. Jadi gimana pun caranya apakah fasilitas yang mungkin orang-orang nggak akan kepikiran, misalnya lighting atau sounds atau wangi-wangian, itu adalah salah satu service sebenarnya. Beberapa tahun lalu ya, Sensi itu yang pertama kali atau setidaknya yang awal-awal pakai cashless parkirnya. Iya kan, yang lain masih bayar itu. Sensi udah nggak bisa bayar, guys. Halo, kembali lagi di Oke Tekno bersama saya Denny. Saat ini kita kembali dalam episode yang spesial. Kita kedatangan tamu nih yang cantik, keren, dan pasti bisa menambah wawasan baru bagi kita di dunia digital ya. Kita kedatangan Jacqueline Halim. Jacqueline ini GM leasing dan marketing di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta, Senayan City ya. Salah satu kiblatnya anak muda untuk nongkrong ya. Bisa diceritain dulu nggak ya, Sensi ya, orang sering sebut Sensi ya. Udah berapa tahun ya mallnya? Mallnya sendiri sudah 17 tahun. 17 tahun. Menuju 18 tahun ini. Tahun ini 18 ya. 18. Dan itu ada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, terus segmennya menengah atas ya. Dan semua brand ada di sana. Iya, jadi pada intinya kita tahu kan pusat perbelanjaan di Jakarta itu cukup banyak. Tapi untuk di Jakarta Pusat kan bisa dihitung dengan jari lah. Ada beberapa yang mungkin ada di Jakarta Pusat beneran di Bundaran HI, ada yang di SCBD dan lain-lain. Tapi Senayan City memang punya segmen market yang sangat berbeda. Yang kita memang targeted adalah anak muda. Anak muda tentunya dengan customer profile Senayan City yang sekarang ini cukup sangat beragam. Tapi dengan adanya pandemi terakhir itu kita melakukan kayak research. Kita juga ada survei. Customer yang hadir di Senayan City itu memang ternyata muda, sangat muda. Jadi sangat muda dari Gen Z-nya itu kelihatan. Gede jadi banget. Porsi untuk pembelanjaan atau transaksi dari si customer yang datang itu tuh udah terlihat dari umur 16 tahun. Jadi 16-25 itu kayak semacam 25% customer yang mengunjung. Jadi untuk ukuran 30 tahun sampai 40 tahun itu juga lumayan 30%. Jadi menurut kita itu segmen marketnya sangat mudah untuk Senayan City. That's why Sensi itu nggak ada playground ya. Karena dia bukan untuk family. It's not for family actually. Lebih ke business district. Tapi kita juga berusaha untuk tenancy mix-nya itu juga family oriented. Karena at the end of the day kan semua orang pengunjung di Jakarta kan hiburannya cuma di shopping mall. Itu udah jadi budaya. Udah jadi budaya kita. Jadi apapun yang kita suguhkan ke customer itu harus ada esensi family-nya juga gitu. Ya. Terus sekarang setelah pandemi COVID ya kan, saya lihat Sensi juga tetap berkibar nih. Ya, apakah resepnya apa nih kira-kira? Kita lihat persaingan shopping mall ini semakin kesini semakin tinggi. Nah, karena kenapa? Setiap mall itu kan pasti berbondong-bondong untuk berbuat sesuatu supaya apa? Pull traffic kan. Traffic is the number one key factor untuk bisa mengembangkan apakah brand itu akan masuk ke mall kita apa enggak. Nah, jadi secara tidak langsung buat kita di manajemen itu adalah hal apa sih yang harus kita lakukan atau event apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita bisa pull traffic customer itu ke kita gitu. Jadi persaingan yang semakin besar itulah yang menjadi Senayan City kayak bangun kayak we have to do something, we have to do things differently supaya orang tetap ke mall kita gitu.
Nah, jadi selama pandemi itu cukup pandemi yang pertama itu kalau nggak salah 2019 ya. Itu memang kan apa ya? Masalahnya tuh banyak orang pasti berdiam di rumah nggak akan ke mall. Yeah. Ada masa di mana memang mall itu tutup selama mungkin kurun waktu 2-3 minggu yang pertama. Tapi habis itu kita di manajemen juga berpikir gimana caranya untuk kita bisa drive traffic itu datang, tapi dengan kapasitas yang terbatas dari pemerintah. Yeah. Banyak yang kita lakukan sih sebenarnya. Jadi di situ tingkat digitalnya kita juga kita naikkan. Yang tadinya kan konvensional semua orang datang ke mall belanja, tapi karena misalnya mall itu tidak buka dan customer itu gak bisa datang, tapi kan tenant-tenant itu, brand-brand itu tetap harus beroperasi. Ya, gitu. Itunya juga nggak diskon ya? Sewanya. Itu ada masing-masing mall punya kebijakannya. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Kita ada virtual shopping, live shopping experience untuk belanja di kita. Virtual shopping kayak gimana shopping. Dulu jadi awalnya kita memberikan jasa, tim-timnya kita harus bergerakkan. Jadi kita kayak istilahnya memperpanjang tangannya si tenant untuk bisa berbelanja buat customer yang ada. Jadi customer bisa hubungin tenant TCR kita nih untuk bisa kayak titip belanja. Mau belanja apa aja nih kita bisa. Gitu. Sekarang masih jalan? Sekarang udah enggak. Sekarang udah balik normal, semuanya udah balik normal. Kapasitas pengunjung juga udah balik normal ke 2019 juga. Ini udah sama pengunjungnya? Udah hampir sama, hampir 90% sudah sama. Ya, jadi bisa dibilang untuk masa pandemi ini udah selesai, udah lewat. Jadi memang traffic itu jadi ujung tombaknya selalu ya? Selalu. Sukses enggaknya satu event, sukses enggaknya satu mall itu kan tergantung dari traffic sebenarnya. Ya kalau misalnya nggak ada traffic, pasti tenant-tenant juga pasti akan teriak kan, karena apa ujung-ujungnya kan pasti jualan. Jadi it's all about performance. Jadi traffic itu akan gain dia punya revenue. Pasti. Tinggal tergantung dari tenant-tenantnya itu adalah apakah karyawan itu bisa merangkul si customer itu untuk berbelanja. Kemudian kira-kira strategi marketing yang dimiliki Sensi sejauh ini, tadi udah ya sebagian udah dijelasin live shopping. Terus kalau yang paling up to date nih kira-kira ada bocoran nggak? Apakah event masih? Event pasti kita ya? tetap. Ada yang gede nggak tahun ini? Tahun ini ada, ntar pas di anniversary di bulan September. Jadi marketingnya kita pada dasarnya gini, event itu merupakan yang paling penting, faktor yang paling penting. Karena kenapa? Selain kita mendatangkan tamu-tamu undangan, itu juga bisa melevel up the brand itself kan. Nah itu sangat membantu tenant ataupun mallnya sendiri. Buat kita untuk mall itu sebenarnya kolaborasi sama tenant atau eksibitor itu adalah faktor yang paling penting. Nah dan kenapa si eksibitor atau brand itu bisa menunjukkan mall itu sebagai salah satu tempat mereka mengadakan event, itu juga kan punya hal yang penting ya. So buat kita Senayan City itu the beauty adalah atrium saya ada di lantai 1 kan, bukan di ground. Jadi kalau di ground itu kan there is a limitation, limitation for us to do things. Karena kan most of the luxury brand itu kan pasti ada do and don'ts-nya gitu. Nah jadi kalau misalnya saya di lantai 1 dengan ukuran atrium yang cukup besar, itu menjadi favoritnya brand-brand biasanya untuk melakukan launching produk yang pertama buat mereka. Gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor buat kita. Dan di luar dari itu, kita juga punya annual event kita dari Senayan City yang dimana mungkin Pak Denny tahu kalau misalnya Senayan City selalu unggul di bagian dekorasi pada saat festive seasons, apakah itu Christmas, bulan Ramadan sama Chinese New Year. Totalitas banget ya. Totalitas. Karena itu ternyata mendrive orang-orang untuk datang. Apakah itu cuma buat foto atau apakah itu program belanja dan lain-lain, itu merupakan salah satu yang key factor buat kita. Nah, di luar dari festive seasons itu biasanya
Senayan City juga punya event unggulan biasanya 17 Agustus itu juga udah menjadi event tahunan kita, Glorify Indonesia. Itu kita ada yang namanya kita menobatkan sebagai Merit Award untuk Senayan City. Jadi kita akan memilih salah satu individual atau sosok seniman ataukah itu artis atau desainer yang memang di kinerja di dunia fashion atau di dunia masing-masing itu udah hampir 20 tahun. Jadi kita akan memberikan apresiasi buat mereka untuk menjadi salah satu Merit Award dari Glorify Indonesia. Jadi orang Indonesia dengan kinerja prestasi 20 tahun ke atas itu pasti akan terpilih. Contohnya siapa? Udah banyak. Ian Wanatmaja. Lebih ke fashion. Ada fashion, ada interior designer, ada macam-macam. Industri kreatif lah. Kreatif, pokoknya industri kreatif karena Senayan City itu sangat menghormati dan sangat merespek kepada seniman-seniman dan desainer. Makanya banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan bukan hanya cuman Indonesian designer tapi Indonesian interior dan macam-macam. Nah, terus kolaborasi itulah yang bisa mengangkat hype-nya karena masyarakat itu kan sekarang hauskan hiburan ya. Hiburan itu kan bisa macam-macam, bukan cuma musik tapi bisa juga fashion, bisa juga beauty, bisa juga like sneakers dan lain-lain. Jadi there are a lot of things. So I met a lot of collaborators itu yang ada yang kita buat tahunan, ada yang memang kita regular, ada yang 2 tahun sekali dan macam-macam. Jadi itu bisa mengangkat Senayan City-nya gitu. Iya. Menarik. Jadi pengen datang. Oke. Kemudian kita mulai masuk ke digital ya. Tadi kan background Senayan City. Kira-kira Senayan City tuh timnya bergerak secara digital gak ya? Jadi timnya Senayan City nggak sebesar yang kita bayangkan. Timnya limited, jadi we are very lean structure. Karena for us we think that the lean structure it's gonna push us more creatively doing things gitu. Kita digital doing internal, kita nggak outsource. Nggak ada agency? Nggak ada, jadi kita we doing ourselves. So we have a digital team yang melakukan itu. Pada dasarnya selain untuk bisa nge-capture digital dari dalam mall untuk Senayan City-nya, kita juga membantu mempromosikan secara digital untuk tenan-tenan yang ada. Nah, masing-masing tenan itu kita hampir tiap hari ada event. Masing-masing maksudnya kayak gimana? Tenan. Jadi brand itu misalnya salah satu toko bisa di ground floor apa di lantai 1 itu tuh setiap harinya atau setiap bulannya itu selalu ada event kan. Nah, pada saat event itu terjadi itu kan pasti banyak KOL yang datang atau influencer yang datang atau artis yang datang, itu juga menjadi titik di mana buat kita bisa membuat konten juga. Gitu. Jadi dari situ manfaatin lah ya. Kita manfaatin juga. Jadi kita saling manfaatin karena brand juga butuh kita sebagai landlord untuk membantu promosikan brand tersebut. Tapi KOL juga sometimes kan mengangkat kayak program yang mau mereka jalankan gitu. Jadi banyak sekali konten-konten digital, video reels misalnya dan lain-lain kita yang creating gitu. Tiap hari itu pasti ada buat konten ya, harus ya. Oke, kemudian kira-kira ada perlakuan khusus nggak ya strategi digital dari Sensi ini? Mengingat kita kan Sensi itu pengunjungnya beragam. Umur beragam, background beragam. Itu gimana caranya supaya bisa nangkep? Iya, ini menarik karena kalau dilihat saya karena mungkin pagi sampai malam ya, dari jam 10 sampai jam 8 malam di mall terus. Jadi kita bisa ngelihat keberagaman dari customer yang hadir atau yang datang ke Sensi. Itu macam-macam. Banyak kan makan siang. Kalau yang dari jam 10 sampai jam 2 itu kebanyakan office crowd. Daerah situ. Dan kalau pagi jam 10 tuh kebanyakan young moms. Yang mereka udah habis nganter anak sekolah, mereka datang, ada yang belajar masak. Belajar bikin kue, ya kan? Ada yang ngopi-ngopi, ada yang belanja. Nah, tapi kalau misalnya udah dari jam 2 ke bawah, itu banyak meeting. Jadi saya bakal coffee shop coffee shop penuh.
Itu udah pasti penuh karena mereka kayak jadi meeting point. Nah, untuk sore itu biasanya tuh udah banyak kelihatan orang tua yang bawa anak. Nah, kalau weekend udah pasti family mall. Nah, jadi untuk keberagamannya itu biasanya kita lebih ke shopping program, Pak Denny. Jadi dibedain per brand atau per apa? Nah, ini enak ya. Per umur. Kita sebagai manajemen Sensi pada saat kita melakukan tenancy mix, kita tuh udah memikirkan bahwa gimana caranya supaya customer itu pada saat datang itu nyaman dalam berbelanja. If you notice, the tenancy mix itu sekarang sudah mulai rapi, di mana kita memang untuk yang ground itu kan ada mixing antara luxury sama affordable luxury. Jadi at least you don't feel intimidated when you come to Senayan City. Oh gitu. Nah, untuk yang lantai 1 dan sebagainya itu kita udah melakukan pengaturan yang lumayan rapi. Untuk satunya kita rata-rata tuh semua toko flagship. Bawah ya? Flagship semua yang terbesar. Semua flagship di bawah. Biasanya lantai 1 adalah toko yang terbesar atau yang pertama yang masuk di Indonesia atau masuk di Jakarta. Nah, lantai 2 biasanya untuk very young customers. Lantai 3 itu yang buat kayak kita nih, anak muda. Begitu ya? Jadi all the sneakers hat itu semua lantai 3. Kita udah gabungin semuanya. Jadi saya itu ingat nih, yang mana yang boleh sebut brand? Boleh kan? Boleh. Jadi di sana kita bisa dibilang kita punya Adidas yang paling besar itu baru buka. Paling besar di Jakarta. Habis itu kita punya Puma juga yang paling besar di Jakarta. Paling besar? Paling besar, 800 meter lebih. Baru buka bulan lalu. Jadi kita juga ada yang JD yang besar. JD juga terbesar di situ. Terus Foot Locker juga paling besar kan di sana. Rata-rata terbesar. Sneaker semua ya? Karena di lantai itu. Emang itu ya? Jadi memang kita maunya buat customer itu nyaman. Nah, di lantai 4 itu kids sama family biasanya sama ibu-ibu salon. Untuk salon. Kids Station. Kids Station. Terbesar juga itu? Kids Station saya nggak bilang terbesar, tapi itu lumayan besar. Itu 1000 meter juga. Itu saya sering nyangkut di situ. Kalau ngantar anak. Nah, keberagaman itu biasanya kita dari timnya CRM, loyalty-nya kita juga akan melihat customer base-nya. Jadi kita bikin programnya juga per lantai kadang-kadang. Nah, jadi dari segi umur, dari segi laki dan perempuan itu kita juga pikirkan biasanya sih seperti itu. Jadi kalau yang di belakang itu, di belakangnya segala macam itu ada kayak hall sedikit ya? Iya sedikit, tapi sekarang karena itu apa namanya? Kenapa di situ ya kayaknya dianaktirikan gitu? Enggak juga. Bukan ya? Itu karena walkway-nya aja. Jadi kita we call it area itu adalah promenade, daerah promenade. Nah tapi sekarang itu juga lumayan ramai. Nah di sana kita juga selipin beberapa F&B, jadi supaya itu juga bisa drive orang ke sana dan apparently terbukti. Nah di sana sekarang malah brand-brandnya cukup puas karena tenancy mix-nya yang cukup unik kan. Jadi itu juga bisa. Terus yang besar-besar kan dijebol. Ya gitu dijebol. Kan? Nah itu tujuannya supaya tembus ke belakang. Ya gitu. Nyalurin customer ya. Ya visibility-nya bisa jadi lebih enak gitu. Ya. Oke. Terus kira-kira Sensi ini beradaptasi terus kan ya? Apalagi dengan digital. Itu gimana ya? Ada pengalaman gak ya? Karena kita tahu sekarang marketing kan udah sampai 6.0 katanya. Iya. Saya lihat tuh. harus dicampur penjualan itu dengan offline online dicampur ya kan? Beli baju bayar harus pakai kris kan, offline ke online, dan begitu pun sebaliknya. Gimana beradaptasi Sensi? Kita kalau sebagai pusat pembelanjaan sih sebenarnya nggak terlalu pengaruh, tapi pengaruhnya pasti di tenannya. Betul, di tenannya. Nah di tenannya itu saya sudah melihat banyak sekali perubahan dan upgrade dari mereka. Nggak usah jauh-jauh deh, dari receipt aja. Receipt aja sekarang kan, Bu, mau di print atau di email, ya kan? Nah, itu dari kebijakan tenan ya, bukan dari? Bukan, itu biasanya dari tenannya. Karena tenannya itu kan tujuan pertama pasti adalah loyalty-nya si customer buat mereka. Satu-satunya cara buat itu kan adalah database-nya mereka sebenarnya.
Once you have the database, you have the numbers, you can email to them kan, dan it's legit gitu. Jadi kan nggak mungkin bohong. Jadi itu salah satunya. Dan kalau misalnya untuk pembayaran itu sekarang juga, I ask you, do you have cash in your wallet? Ya sedikit. Iya. Nah, jadi nggak ada yang bawa cash lagi. Saya nggak pernah bawa cash. Iya. Jadi ya nggak guna juga ya. Ya nggak guna. Jadi sekarang kayak semua tenan, semua pusat pembelanjaan itu rata-rata either itu dari ATM atau credit card atau ya QRIS ya, nggak tahu sebutnya gimana. Jadi ya pada dasarnya semua kita adaptasi sih. Ya, jadi terus ngikutin lah ya. Ikutin, jadi kita juga gak menutup mata, kita juga lihat bukan cuma di Indonesia. Kita juga harus banyak research kan di luar kota, misalnya ke luar negeri atau kita juga harus melihat perkembangan mall-mall lain supaya kita juga nggak ketinggalan gitu. Kira-kira tantangannya apa sih untuk promosiin mall itu? Nah, tantangan tuh sebenarnya kalau menurut saya sekarang digital marketing dari dari masing-masing brand, karena konten dari brand itu sangat penting. Sangat mempengaruhi mallnya itu ya. Jadi apakah ada menyediakan training atau apa enggak? Itu balik ke brand biasanya. Bukan dari mallnya. Bukan mallnya. Itu balik karena gini, masing-masing brand kan dia punya customer trend yang beda, customer base yang beda. Jadi cara dia untuk bisa serve customer juga pasti beda-beda. Nah, untuk dia reach ke customer juga pasti beda gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar adalah buat kita ya, itu adalah hospitality. Ya, for us, for me, and for the team adalah how you convince the customer to buy your product. Karena kalau hospitality sekarang tuh jadi major issues. Hospitality ini tidak hanya keramahan ya. Service. Semuanya. It's about anything. Service tuh I think is the most important thing. Why you have to go to the store and then if you're not being served, you will be cranky, right? Betul. Nah, jadi pada saat apakah itu produk itu baru, tapi cara hospitality service dari brand itu ke kita itu menjadi faktor utama. Itu menjadi tantangan sekarang. Karena kalau misalnya sekarang kamu nggak di-serve baik, bentar lagi viral tuh. Oh iya, pasti. Jadi sedikit-sedikit pasti viral di sosial media kalau misalnya nggak. Itu tantangan yang terbesar buat brand ataupun mall biasanya. Pernah ngalamin gitu, viral tapi dalam hal yang jelek ya maksudnya. Belum. So jangan sampai ya. Jangan sampai. So far masih banyak opini positif yang kita terima. Misalnya contoh apa ya, yang terakhir mungkin kayak wangi-wangian Senen City gitu. Misalnya orang wanginya beda ya? Ya, misalnya orang ke Senen City itu kayak ini wangi apa ya, kok wangi banget ya. Jadi kayak pas masuk tuh beda gitu. Itu banyak, kita dapat complimentary dari customer tuh banyak. Terus misalnya apakah itu musola atau mother room, itu persediaannya ternyata membantu mothers and baby-nya ini dan lain-lain, itu cukup membawa impact yang sangat positif buat Senen City. Jadi whole package juga harus diperhatikan ya. Ya. Bagaimana biasa digitalnya mainnya di apa, IG, Instagram yang paling utama. Jadi kita masih Instagram, Facebook, Twitter masih. Threads kita juga udah mulai masuk. Ngomongin apa Threads? Threads biasanya one way. Dia lebih terpilih biasanya. Jadi konten yang ini tuh langsung segmented biasanya. Terus terakhir kita TikTok, kita udah mulai masuk ke TikTok. Walaupun kita masih sometimes mirroring dari Instagram, tapi for us itu juga bisa membantu customer-nya untuk bisa lebih ini. Biasanya sama tenan itu collab, konten dari tenan diambil sama mall atau gimana? Biasanya kita ada tim digitalnya, kita ada komunikasi sama tim digital brandnya. Karena sometimes kita nggak boleh
hanya sembarangan kayak masukin caption atau post, kita harus ada izin dari brand. Nah, atau biasanya masing-masing brand setiap bulan atau setiap 2 minggu mereka punya tim untuk kirim email ke kita bahwa boleh nggak dibantuin untuk promosiin ini, boleh nggak saya punya produk baru ini, boleh nggak minta di review atau minta di posting di digitalnya mall kita. Jadi brandnya yang tenannya sekarang ada berapa ya kira-kira? Tenan kita ada approximate 400 ya, jadi nggak kesulitan cari bahan lah. Masing-masing kirim satu. Iya, konten sih is not an issue sih. Not an issue ya. Yeah. Oke, terus pakai iklan nggak ya? Sensi itu ngiklanin digital? Ya. Yes, we do. Karena kan pada saat kita punya kita punya account Facebook dan lain-lain kan kita memang ada ads-nya kan ya. Sometimes we do pay karena kalau misalnya kita punya program kayak program belanja atau kita misalnya diskon ada gitu festive seasons, kita ada dekor ini gitu. Misalnya kita kan harus promoin supaya kita bisa menjangkau customer yang memang tadinya nggak ke mall gitu. Jadi kita udah membudgetkan masing-masing di di sosial media kita untuk bisa. Biasa pakai apa? FB Ads? Iya. Tapi nggak rutin ya? Nggak setiap Occasionally. bulan? Occasionally. Kalau ada event besar dan memang ditarget traffic. Betul. Oke. Dari Sensi ini pakai influencer nggak ya biasanya? Enggak. Alami aja? Alami aja. Jadi sampai saat ini Senayan City belum mengengage para teman-teman KOL atau influencer karena pada dasarnya event yang kita lakukan kan lebih ke program belanja. Program belanja tuh kayak diskon? Bukan diskon, jadi kayak contohnya minat shopping. Minat shopping. Masih sering? Ada, kemarin Christmas kan kita adain Christmas shopping. Tapi nggak tiap bulan ada ya? Nggak, cuman di festive biasanya, ntar di Christmas dan di Ramadan. Midnight shopping itu tambahan diskon biasanya ya? Ada, jadi kita akan request kepada tenan-tenan untuk bisa memberikan tambahan diskon. Misalnya contohnya nih, misalnya dari brandnya itu udah diskon 50%. Nah, supaya pada saat bisa meramaikan midnight shopping itu adalah kita minta dari tenannya apakah bisa ada additional. Pas misalnya jam-jam 10 atau 20 pas di jam-jam itu. Malam karena kan itu jam itu kan nggak banyak ya. Mungkin kita mulainya jam 8 sampai jam 12. Jadi 4 jam itu ada additional tambahan. Jadi there is a reason why the customer wanna come to the mall gitu. Tapi itu nggak sih? Bukannya menurun nggak sih pengunjungnya? Enggak sih. Tetap rame ya? Rame. Ya? Karena kenapa? Nah, the beauty is Senayan City juga akan membuat program setiap jamnya kita ada hourly price. Jadi misalnya kalau ada ini belanja nih dari jam 6 sore posting di apps-nya kita itu ada kesempatan untuk memenangkan prizes setiap jam diundi. Jadi kayak apakah itu setiap jam itu ada iPhone, ada Samsung, ada macam-macam, bisa watches, bisa diamonds, macam-macam. Peluangnya kecil ya? Enggak sih. Iya. Oke, jadi night shopping tuh masih menarik ya? Masih menarik. Oke. Kemudian gimana sih cara meningkatkan keterlibatan konsumen melalui konten digital? Ada nggak kiat-kiatnya? Itu kita banyak melakukan engagementnya kasih prizes. Jadi kita suka bikin quiz. Quiz. Jadi kayak ada tanya jawab. Jadi biar ada engagementnya. Terus kalau misalnya mereka benar, kita akan kasih kayak apakah itu voucher dari Senayan City kah, atau voucher dari misalnya XX1 atau dan lain-lain. Jadi banyak. Jadi kita pasti setiap bulan akan ada program seperti itu. Karena somehow customer itu kan yang namanya dapat door prize, dapat prizes itu masih seneng. Jadi kita banyak sekali kerjasama sama tenant. Jadi untuk kasih pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari brandnya itu sendiri supaya mereka bisa dapat prizes itu gitu. Nah itu biasanya engagementnya juga lumayan tinggi. Gitu. Nah itu caranya salah satu buat kita untuk bisa komunikasi sama mereka. Oke. Jadi Sensi itu kan tempat ya, place. Apakah dia hanya menyasar
orang yang lewat situ ya. Gimana kalau yang agak jauh dikit gitu? Oke, good question. Karena saya juga handle di bagian loyalty, jadi ternyata dari loyalty program semua customer yang daftar ke dalam SCX member kita, itu ternyata nggak semuanya orang Jakarta. Itu gimana? Itu bisa dibilang 70%-nya orang Jakarta, 30%-nya outskirt of Jakarta. Jadi yang bukan Jabodetabek dong ya. Jadi itu kayak Semarang, Medan, Surabaya, Lampung, banyak juga itu banyak. Itu yang belanja juga lumayan besar transaksinya. Dan itu apalagi kalau misalnya pas di bulan-bulan liburan tuh, mau di bulan Juni atau Desember, itu banyak dah. Kalau Pak Denny ke mall, ya? Itu banyak tuh bahasa-bahasa daerah yang berkeliaran. Baru muncul ya? Baru muncul. Tapi lumayan banyak, jadi pasar marketnya Senayan City nggak cuma di warga Jakarta. Kalau pernah di riset ya, kira-kira yang datang itu karena dari konten digital atau hanya memang dia sudah lagi lewat situ gitu loh? Ada nggak yang datang karena konten dan apa? Ada. Jadi kita biasanya kan ya karena kita TBK juga, jadi kita ada perusahaan untuk survei, untuk ISO dan lain-lain. Jadi dari survei itu juga banyak, satu mereka udah customernya memang udah tahu Senayan City karena jadi meeting point nomor satu. Kedua memang dari digital umumnya, karena kan kita udah jarang iklan ya, maksudnya kayak iklan apakah itu di surat kabar dan lain-lain. Tadi kebanyakan kita benar rely on digital. Banyak juga berarti. Jadi digital itu the first factor. Malah jadi first factor. First factor karena kita buat event apapun pada saat kita posting itu udah pasti orang tahu gitu. Website masih pakai gak ya? Masih. Jadi website itu biasanya lebih informatif aja sih. Jadi semua tenant sama semua event-event kita akan ada di website. Karena kan pada saat misal kita kemana-mana pada saat kita cari brand gitu. Yang kita lihat kan pasti di Google dulu dong. Nah ini brand apa, ini mall ini ada apa aja, tenantnya apa aja, pasti dicek directory ini kan di sana. Jadi kita nggak boleh ketinggalan juga untuk mengupdate si website. Buat kita sangat penting. Tahun ini aja saya akan ada rejuvenate, jadi akan ada perubahan besar tampilannya buat website. Terus gimana caranya SEO-nya dipantau di sana? Dipantau, karena kan kita punya tim internal, jadi kita udah pasti pantau SEO-nya. Karena buat kita itu sangat penting untuk bisa orang direct ke sana kan. Jadi buat kita it's really important, makanya pada saat kita tahun ini, karena buat kita terakhir itu website mungkin udah few years ago, I think we need to upgrade, karena kalau misalnya kita akan ketinggalan. Betul. Kita pasti ketinggalan. Jadi buat kita pokoknya yang berbau digital itu kita benar-benar harus mengikuti, karena apalagi in this past months there are a lot of brands doing all the marketing in digital, huge. In the buildings and so on, jadi itu ya kita harus ikutin gitu, kan kalau nggak kita akan ketinggalan. Jadi Sensi ini sangat update lah ya, sosial media, website, everything, karena kita, my superior and I always want our team itu mengikuti tren yang ada, harus up to date. Di luar sana yang lagi Fashion Week siapa, yang lagi tren ini siapa, yang artis yang sekarang dipakai siapa, terus yang kayak engagement brand sama artis sama event seperti apa, itu juga bisa nggak ya possible kita bikin di sini gitu. Jadi itu benar-benar kita harus ikutin. Kita nggak bisa cuman kayak duduk diam aja. Kalau nggak kita ketinggalan. Betul. Nggak bisa. Terus menghadapi nih tahun pemilu, ada isu khusus gak ya kalau di shopping mall? Enggak sih, so far aman. Aman aja ya. I think all the customer has been educated ya, maksudnya
Orang-orang Karena juga udah. kebanyakan pengunjungnya juga middle up ya. Iya, middle up. Jadi highly education pasti ya. highly education. So far gak ada problem. Nggak ada pro khusus atau apa. Nggak ada. Biasanya kan yang tahun-tahun lalu katanya kalau nyoblos ada promo ya. Iya, biasanya. Most belum of ada the ya? tenant sih biasanya. Tenant ya? Itu lagi digodok mungkin kali ya? lagi digodok sama tim operasionalnya. Biasanya kan dengan coblosan, Dapat biasanya di F&B free bisa apa? free coffee, free Iya. tea, dan lain-lain. Ya. Oke, jangan lupa guys, nanti habis nyoblos datang ke Sensi, banyak promo. Thank you Bu Jacqueline atas informasinya seputar Senen City ya. Thank you sudah mengundang. Dan ternyata walaupun big shopping mall, dia tetap update ke digitalnya, tetap update gitu ya. Dan jangan sampai ketinggalan karena perputaran mall itu cepat sekali ya, persaingannya ketat, apalagi di Jakarta. Cepat. Semua orang weekend itu ke mall, Iya. saingan banyak banget pasti ya. Iya. Dan mereka juga besar-besar. Dan ternyata Senen City setelah 17 tahun ya tetap rame, tetap keren, tetap bagus tempatnya gitu ya. Dan tetap jadi meeting point banyak orang. Jadi buat kita improvisasi kan nggak cuman di tenannya, tapi di fasilitas mallnya juga. Jadi gimana pun caranya, apakah fasilitas yang mungkin orang-orang nggak akan kepikiran, misalnya lighting, atau sounds, atau wangi-wangian, itu adalah salah satu service sebenarnya. Jadi buat customer itu datang pasti lebih nyaman. Dan saya ingat dulu waktu beberapa tahun lalu ya, Sensi itu yang pertama kali atau setidaknya yang awal-awal pakai cashless parkirnya. Iya kan, yang lain masih bayar itu. Sensi udah nggak bisa bayar guys. Jadi kita macet karena nggak punya kartu. Gitu. Jadi mereka memang ternyata sangat update ya. Ya. Oke, terima kasih sudah Terima hadir. kasih. Terima kasih sudah berbagi sama kita. Oke. Kemudian teman-teman kalau ada saran atau komen atau mau next kita undang siapa lagi, strategi digital mana lagi yang mau kita bahas, bisa komen di bawah ya atau DM ke tempat kita. Oke, thank you, sampai sini kita ketemu di episode selanjutnya. Bye.